Lantas bagaimana pemirsa kelanjutan misi Global Sumut Flotilla pasca penculikan oleh aktivis rezim Zionis Israel ini? Pemirsa, laporannya akan disampaikan oleh Andre Septian langsung dari Marmaris di Turki. Septian, seperti apa kelanjutan misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla usai dua aktivisnya yang hingga kini masih diculik dan juga dipenjara oleh Israel? Iya, Alka, dari pengamatan dan juga peliputan kami secara langsung mengikuti agenda dari Global Sumut Flotilla 2.0 di kota pelabuhan Marmaris, Turki, bahwasannya untuk misi kelanjutan ini diteruskan. Jika kita lihat misi diteruskan ini, bahwa ada pelatihan yang dilakukan oleh steering committee kepada para calon relawan yang telah berkumpul di kota Marmaris, Turki. Kita tahu ada sekitar seratusan calon relawan maupun aktivis dari berbagai latar belakang, mulai dari general partisipan, kemudian dokter, perawat, teknikal mesin kapal, ataupun kapten kapal itu sekalipun ini telah berkumpul di kota Marmaris untuk mempersiapkan diri mereka mengikuti pelatihan yang diberikan oleh para jajaran steering committee di kota Marmaris, Turki. Untuk awalan pada hari ini di hari Minggu merupakan pertemuan pertama dari para aktivis-aktivis yang mengikuti Global Sumut Flotilla ini. Nah, mereka diperkenalkan mengenai apa itu latar belakang dari aksi Global Sumut Flotilla, kemudian bagaimana sejarah perjuangan aktivis-aktivis dalam misi-misi Global Sumut Flotilla sebelumnya ataupun yang tahun 2025, kemudian ada Freedom Flotilla dan sejarah-sejarah yang memperlihatkan bagaimana perjuangan ini terus dilakukan untuk mendobrak blokade Zionis Israel, pengepungan yang dirasakan oleh seluruh warga Gaza Palestina selama kurang lebih 19 tahun terakhir ini. Nah, kita juga terus mengupdate bagaimana kondisi dari para aktivis yang sudah berlayar dari Barcelona sebelumnya pada 12 April yang lalu sampai akhirnya ada kejadian ataupun intersepsi, pembajakan, sabotase, dan juga penculikan dari aktivis-aktivis Global Sumut Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza Palestina. Dua orang masih ditahan, yakni steering komite utama dari Global Sumut Flotilla, Thiago Alvila dan juga Saif Abu Kesek. Perkembangan terbaru, dua orang ini masih akan ditahan selama 2 hari ke depan oleh Mahkamah Zionis Israel. Kami melihat informasi ini di laman Instagram resmi dari Global Sumut Flotilla yang memperlihatkan bahwa mereka masih mengenakan baju tahanan berwarna coklat dengan kondisi mereka yang mengalami kekerasan selama mulai dari penculikan sampai mereka dibawa ke penjara Sigma di Askalan di wilayah Palestina yang saat ini diduduki oleh Israel. Jika kita bisa sampaikan kembali, Thiago dan juga Saif ini mengalami kekerasan tidak hanya pada saat mereka sudah dibawa dan dipenjarakan di Sigma itu, tapi juga mulai dari saat mereka diculik. Beberapa laporan menyatakan bahwa mereka dibawa ke tempat terpisah setelah 170 lebih aktivis yang dipulangkan ke daerah Yunani dan juga Turki. Mereka ini diduga maupun dengan bukti yang ada, mereka mengalami kekerasan fisik yang begitu kejam, mulai dari Thiago matanya sempat tidak bisa melihat, kemudian mereka merasakan sakit di badan dan sebagainya. Nah, ini juga mencerminkan bagaimana tindakan kejam Zionis Israel terhadap rakyat Palestina yang sudah berpuluh-puluh tahun dialami oleh rakyat Palestina. Begitu juga dengan para aktivis lainnya yang tiba di Yunani. Ketika diperiksa oleh tim Global Sumut Flotilla, mereka juga didapati mengalami luka-luka yang sangat berat. Ada 34 orang yang mengalami luka-luka dan 3 diantaranya ini harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Nah, lalu kembali lagi bagaimana kelanjutan misi ini? Dari pelatihan ini kami masih akan terus memantau perkembangan dan juga dinamikanya. Apakah Turki ini nantinya akan menjadi epicentrum terbaru bagi pergerakan Global Sumut Flotilla seperti di Tunisia waktu itu, atau seperti apa perkembangannya? Karena kami sendiri ini masih mengikuti jalannya proses pelatihan bagi seratusan aktivis yang kini
telah bergabung bersama di kota Marmaris, Provinsi Mugla, Turki. Nah, selain ada pelatihan dan juga pengenalan awal bagaimana gerakan Global Summit Flotilla ini, besok-besoknya juga akan pastinya didalami bagaimana persiapan mereka dalam menghadapi intersepsi Israel, kemudian kekompakan mereka juga di dalam kapal, karena kita tahu puluhan kapal ini maksimal antara 10 hingga 12 orang, sehingga memang harus betul-betul mereka ini bisa menjaga kekompakan, saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, sehingga ketika terjadi sesuatu, mereka ini bisa dengan bersama-sama kompak untuk melawan, maksud kami tidak memberikan perlawanan dalam konteks gerakan seperti itu ketika mereka diintersepsi, tapi bagaimana perjuangan dari hati mereka ini terus bisa menembus blokade Zionis Israel di Gaza maupun di tepi barat, dan juga membawa bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza Palestina. Tapi yang paling utama kembali ditegaskan, ini adalah non-violent mission, misi tanpa kekerasan, sehingga rakyat dunia juga harus melihat bagaimana perjuangan para aktivis ini maupun Israel yang kembali melanggar hukum internasional ini, agar mereka membiarkan pasukan, maksud kami membiarkan aktivis-aktivis ini bisa menembus Israel dan juga menyalurkan bantuan. Alka. Baik, terima kasih laporan komprehensif Anda. Andre Septian melaporkan langsung dari Marmaris, Turki. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.